Potmi Friends, apa kabar? Oke, kali ini balik lagi di Bumakes bareng aku, Rianti. Nah, banyak banget nih ya beredar kalau saat ini nih marak banget obat sirup lagi ditarik dari peredaran. Saat ini masih nggak sih? Nah, buat moms yang udah pada nyetok obat apa sirup, kira-kira gimana? Udah punya cadangan obat puyurnya belum gitu? Kalau misalkan anak sakit atau kita sendiri sakit, kan sekarang banyak banget nih obat sirup ya. Nah, kalau ditarik tuh gimana gitu? Nah, sekarang jangan khawatir gitu, nggak melulu tentang obat sirup yang akan ditarik. Aku hari ini nggak akan bahas tentang obat sirup juga sih ya. Tapi kali ini aku akan membahas lebih kepada pengobatan alternatif atau misalkan pertama kali misalkan kalau misalkan sebelum ke dokter kita harus ngapain sih gitu. Nah, ini ada terapinya. Kali ini di Potmi hari ini tuh aku akan kedatangan narasumber, bukan kedatangan sih, udah datang juga ya kan. Hari ini tuh aku akan bertemu dan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bareng dengan Bang Novian. Oke, Bang Novian ini adalah terapis dari Sujok, bener nggak sih? Apa sih itu terapi Sujok ya kan? Oke, langsung aja kita ngobrol bareng sama Bang Novian. Halo Bang, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Ya? Alhamdulillah. Makasih nih Bang ya, udah mau sharing bareng Potmi Friends dan Moms di rumah. Sama-sama. Karena kayaknya kita butuh banget ngobrol tentang solusi selain pengganti obat sirup ya kan, gitu kan. Nah, sebenarnya tuh aku juga udah ngobrol-ngobrol nih sebelum ini, udah ngobrol sama Bang Novian. Kalau misalkan ternyata memang ini tuh bukan ya gimana ya, karena aku udah pernah melakukan dan itu manjur di aku. Makanya aku bawa nih ke sini, kita ngobrol biar ibu-ibu di rumah dan Potmi Friends itu juga bisa jadi kayak, oh ini alternatif ya, selain kita pakai obat sirup atau kayak apa sih, pertolongan pertama ya. Betul. Pertolongan pertama saat misalkan ya anak ya, terutama buat kita para moms, anak sakit ya, kayak misalkan batuk pilek yang saat ini ya Bang, demam. ya. Oke. Oh, jangan ini dulu ya, dipancing langsung nih ngobrol ya kan. Oke, perkenalan dulu deh ya. Oke, silakan Bang Novian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Moms dan Potmi Friends. Okay. Jadi saya Novian. Jadi saya sendiri sebagai seorang praktisi penyehat komplementer namanya. Oke. Jadi aktivitas saya hari-hari ya terapi gitu. Terapi ya. Dan saya sendiri saat ini praktek di Warung Sehat. Oke, itu rumah terapi fisik dan herbal, Warung Sehat. Dan herbal. Jadi fokusnya ke penanganan kondisi gangguan kesehatan lewat terapi komplementer. Terapi komplementer. Iya, terapi pendamping, terapi komplemen gitu. Oke. Misalnya kalau Mbak Rianti sering dipijat refleksi, sering dipijat, sering totok wajah. Kemarin kan sudah ada TikTok tuh ya. Oh iya. Jadi oke. totok wajah gitu. Terus kemudian semua layanan kesehatan yang sifatnya preventif dan kuratif. Maksudnya preventif itu pencegahan, maintenance, kalau kuratif itu pengobatan. Jadi saya sendiri konsultan herbal dan terapi di Warung Sehat. Aktivitas sehari-hari ya udah jadi terapis, jadi konsultan ya. Dan hari-hari ini nih belakangan ini kan lagi banyak anak-anak yang kondisinya batuk pilek ya. Cuaca ya kayaknya. Cuaca dan saya lihat rata. Jadi kalau kita juga ada layanan konsultasi by online. Jadi kalau saya lihat polanya hampir di semua daerah di 33 provinsi itu masalahnya sama, anak-anak, dewasa batuk pilek. Itu. Oke, ini kayaknya sih faktor perubahan cuaca atau betul. cuaca yang nggak menentu ya, betul, Bang, betul. Jadi memang ya itu karena obat sirup bukannya agak ya, tapi udah lagi di hold dulu kan. Sekarang di hold, betul. Kita belum tahu sampai kapan. Cuman ya kita para orang tua ya kayak aku gitu ya. Gini kok kita langsung cerita ya, Bang. Di-share dulu deh, maksudnya si Warung Sehat itu posisinya di mana? Oh gitu. Siap. Lalu ada akun Instagramnya Bang Novian dulu. Terus kesibukannya selain tadi setiap hari di sana atau gimana gitu. Baik, jadi saya sendiri praktek konsultasi herbal tuh di Warung Sehat tuh dari hari Selasa sampai Sabtu. Selasa sampai Sabtu. Setiap hari. Selasa Senin libur ya. Selasa sampai Kamis itu di
Warung Sehat di Kreo. Batas Kreo itu. Oke. Kalau Jumat Sabtu ada di Puri Beta. Sama-sama di daerah Ciledug. Oh, oke. Oke. Betul. Kalau akun Instagram untuk Warung Sehat sendiri Waroweng Sehat ya. Ejaan lama Waroweng Sehat. Warung Sehat. Instagram. Kemudian juga kita bisa juga akses websitenya Warung Sehat warowengsehat.com. Kalau saya sendiri Instagram saya Sujok Habits. Oh, oke. Langsung di branding. Sujok gitu Habits. ya. Jadi bang belum banyak konten terkait sujok sebenarnya, lebih ke umum. Tapi kali ini kita kan bahas sujok nih. Mungkin penasaran juga nih, sujok apaan gitu. Harusnya Instagramnya diaktifin bang, jadi kan terinformasi juga tuh lumayan kan gitu. Insya Allah nanti kita kalau nanti Mam dan Pot Me Friend sudah mulai tertarik dengan sujok, kemudian mau belajar lebih banyak, nanti insya Allah kita akan posting trik-trik atau metode-metode sederhana sujok, terutama untuk penanganan pertolongan pertama. Iya, itu mungkin kalau karena udah ngurusin Instagram warung kali ya, jadi nggak fokus nih Pot Me Friends untuk ke akun Instagramnya sendiri gitu ya. Nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa dapat informasi juga dari Warung Sehat itu ya, karena ujung-ujungnya artisnya Bang Novian juga gitu kan, yang jadi terapisnya ya kan. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, tadi kan sempat disinggung kalau misalkan Bang Novian ini akan sharing tentang terapi pertolongan kayak pertama dalam kayak misalkan batuk atau pilek, atau misalkan ya yang sekarang tuh lagi happening apa sih penyakitnya, batuk, pilek ya, demam gitu ya. Karena bukan anak kecil doang nih ya, tapi dewasa semua kayak usia. Tenggorokan tuh suka sakit. Nah itu gimana sih, atau kita perkenalkan dulu nih apa sih terapi sujok gitu kan. Karena sebelum aku ketemu Bang Novian, aku pun belum tahu sejujurnya gitu ya, apa sih terapi sujok, kok sujok namanya agak-agak gimana ya, kayak belum familiar aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit ya Bang, sujok itu apa gitu, dari mana asalnya kayak Mbak Rianti. Jadi kalau kita bicara sujok, sebenarnya sujok ini metode terapi komplement yang baru masuk ke Indonesia bulan Juli 2019. Jadi sujok ini metode yang dikembangkan oleh salah satu ilmuwan dan filsuf dari Korea Selatan, Opa nih ya. Opa dari Korsel. Ternyata Opa bukan cuma drakor BTS itu doang ya. Oh iya. Melainkan ada sujok ternyata dari Korsel ya. Dari Korsel. Jadi sujok itu sebenarnya dua kosakata yang terpisah sebenarnya, bukan sujok gitu satu kata ya, tapi ternyata su dan jok. Su itu telapak tangan dan jok itu kaki. Jadi kalau yang happening belakangan ini, bukan belakangan, udah lama ya, drakor, K-pop, kemudian makanan kan sekarang juga semuanya Korea ya. Sebentar lagi trending saya yakin. Korsel, karena gitu berhubungan ya. dengan Korea, betul. Semua yang berhubungan dengan Korea itu pasti trending. Kenapa nanti yang nggak jadi contoh tuh si opa-opa ganteng itu ya kan? Jadi sujok ini dari Korea Selatan. Jadi seorang filsuf dan ilmuwan bernama Profesor Park Ji-woo. Beliau sendiri mengembangkan metode sujok ini sejak tahun 1988. Jadi sudah berkembang di 52 negara. 3 negara besar sedang melakukan penelitian terus-menerus sampai saat ini. Setelah wafat beliau, akhirnya diturunkan atau diteruskan menjadi apa istilahnya ya, International Sujok Association. Jadi asosiasi internasional yang sekarang berbasis di India. Oh gitu. Di India, dan di India juga ada riset centernya. Dan sekarang diteruskan oleh anak sulung beliau, Profesor Park Min-chul namanya. Oh kirain dan Park Ji-min. Dan anak bungsunya namanya Dr. Park Min-kyu namanya. Park Min-kyu. Kenapa semuanya ada Park? Ya mungkin dari bapak ya, Park Ji-woo ya. Wah, jangan-jangan dia saudara nama Park Ji-min ya. Jadi Profesor Park Ji-woo ini kemudian membuat juga selain sujok, kemudian membuat asosiasi internasional di 52 negara. Jadi akses untuk belajar sujok ke Indonesia sudah ada lewat namanya Perpasi, Perkumpulan Praktisi Sujok Indonesia. Itu berbasis di Bogor, kantornya di Bogor. Dan saya kebetulan saya lulusan dari Perpasi, kemudian lanjut lagi di International Sujok Association. Itu berapa lama di Perpasi ini? Perpasi sebenarnya kilat, karena memang untuk dapetin basic
keilmuan untuk dapat tiket untuk belajar langsung dengan lecture dari India, Madam Bhupinder Kaur namanya. Jadi untuk dapat tiket belajar langsung dengan lecture dari India, dari ISA sendiri, International Sujok Association, ya harus sertifikasi nasional dulu. Oh gitu. Baru kemudian bisa dapat akses untuk certify internasional. Wow. Waktu itu saya ikut di Surabaya 6 hari sebenarnya, nggak lama. 6 hari. 6 hari udah langsung bisa jadi. Ya 6 hari jadi praktisi, jadi trainer. Jadi Sujok ini memang sudah lama, tapi kemudian baru masuk di Indonesia 2019. Makanya saya yakin sih semua yang berbau Korea akan in, dan ini apalagi segmennya kan mam sih di rumah nih yang senang banget denger lihat drakor. Keywordnya Korea ya kan. Iya. Jadi ya harusnya tertarik juga nih yang berbau Korea, karena metode ini bukan cuma metode yang terlihat simple. Tapi juga cukup efektif. Karena sejauh ini dari saya belajar tahun 2019, saya praktekin metode ini ke 2 anak saya, dari mulai gangguan yang sederhana, gangguan yang ringan misalnya kayak batuk, pilek, demam, sakit gigi. Kemudian mimisan. Itu aku sejujurnya nih ya Potmi Friends, waktu kan jadi sebelum kita ke Metro aku juga udah bikin konten nih sama Bang Novian, dan itu aku lagi sakit gigi, dan aku pas Bang Novian lagi syuting tuh aku beneran mempraktekkan, dan ternyata ampuh loh. Masya Allah. Ya ampun, lanjut Bang. Ya, jadi dari mulai waktu saya belajar sampai akhirnya mempraktekkan ke banyak orang, tapi saya sebelumnya kan praktekin dulu ke rumah nih, di rumah, karena emang alat yang digunakan kan simple banget. Cuma butuh spidol warna, kemudian biji-bijian ada di dapur, lada putih, lada hitam, apalagi cengkeh, kalau ada cengkeh. Ini jadi kayak rempah-rempah yang bisa dipakai untuk praktek terapi. Di dapur ada lah ya. Iya, bawang putih, sayur ada gitu kan. Betul, kacang hijau, kacang merah kan mungkin hari-hari juga ada di dapur. Kenapa pakai biji-bijian itu Bang? Yang pertama, kalau kita bicara sujok, sebenarnya media yang digunakan bukan cuma biji dan warna, tapi yang praktisnya yang bisa dilakukan dengan mudah gitu ya, dan praktis, simple di rumah, moms bisa lakukan di rumah kan, yang ada di dapur, dan itu bisa digunakan. Ternyata bukan cuma 2 media, biji dan warna, tapi juga sujok juga menggunakan media jarum. Ada media moksa namanya, pemanas ya. Jarum akupuntur. Dengan ukuran yang lebih kecil ya jarum. Itu ditusuk di bagian ya tentunya tangan dan kaki ya. Kalau itu bukan ke pertolongan pertama, tapi nanti harus ke terapisnya itu ya. Itu advance. Jadi untuk yang simple praktis yang moms bisa lakukan di rumah dengan alat, dengan perlengkapan yang sederhana, itu bisa langsung praktek gitu untuk anak-anak. Kan kalau di rumah kan ketika misalnya lagi demam, di rumah ada lada hitam, ada bawang putih, sekarang lagi banyak yang batuk pilek ya. Tinggal kasih bawang putih, dibelah 2, slice gitu, tempel di bagian yang nanti kita akan kita praktekin mungkin sekilas nanti ya. Mbak Rianti. Itu bisa langsung terlihat hasilnya, karena emang metode ini kenapa juga tadi menggunakan biji, karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Bak Ji-woo, ternyata dalam biji itu ada energi penyembuhan yang tersembunyi. Gitu. Jadi harus dimanfaatkan. Pemanfaatannya dengan cara bukan diminum ya. Jadi selama ini kan ada herbal yang diminum ya, diminum, diseduh gitu. Tapi ternyata biji-bijian tadi bisa digunakan untuk terapi dengan hanya menempelkan di bagian-bagian titik organ di telapak tangan dan telapak kaki. Gitu. Tergantung mungkin penyakitnya apa. Tergantung penyakitnya apa, kebutuhannya apa. Jadi misalkan sakit gigi, kita pakai bijinya apa, ditempelinnya di mana, kayak gitu ya. Kalau misalkan nih kemarin pengalaman aku ya. Kalau aku sakit gigi, ini kita bikin benar-benar kayak kasih gambaran ke ibu-ibu aja gitu ya. Aku sakit gigi, bijinya apa namanya Bang? Kemarin namanya fenugreek. Fenugreek tuh kalau misalkan ada di warung-warung Padang gitu ya, maksudnya aromanya itu loh, atau kebuli. Nah itu nama biji si fenugreek. Atau mungkin moms mungkin familiar sama klabet kali ya.
Kelabet ya. Aku Namanya juga kelabet, nggak tahu juga. nggak tahu Ya, juga. ini Tapi udah kalau nasi padang kelihatan banget nggak pernah masak kayaknya. Enggak, aku nggak Oh, gitu. pernah masak yang pakai si Oh, gitu ya? kelabetan itu Iya. juga sih ya. Soalnya khas banget ya, aromatik itu banget aromanya ya. enak banget, Aromatik asli banget. enak banget. Jadi kalau misalkan kita ke warung Padang atau nasi kebul, itu kan aromanya kayak gitu ya. Iya, Nah itu iya. dia, itu dari biji itu ternyata. Nah si biji itu waktu itu kan aku sakitnya di sebelah mana ya, aku lupa deh. Kalau nggak salah tuh kanan. Terus aku pakai tangan kiri ya, betul ya. Sebenarnya pakai tangan kanan. Oh salah Cuma pada ya, saat itu kan kanan ya? prakteknya kan pakai tangan Kiri apa kanan sih, aku lupa lah. Kayaknya kiri deh. Berarti kalau tangan kiri berarti sakit gigi Sakit kiri gigi gitu ya. kiri, ha, betul. Oke, terus aku pakai jarum apa tumpul sih ya, apa pensil ya, aku lupa waktu itu. Namanya waktu itu probe. Nah itu Prop. Alat untuk stimulasi Nah itu titik-titiknya. jadi tuh ya kalaupun kita nggak punya si prop itu, misalkan Bisa di rumah ada pensil atau benda tumpul yang memang apa namanya bisa menyentuh nih kulit nih ya, Iya. sampai kayak apa namanya, kita cari nih di sininya Ada nanti rasa di nyeri, ujung-ujung gitu painful kayak namanya. painful. Jadi kok jadi aku yang cerita gitu. Iya karena jadi praktis kan, saking praktis. praktisnya, Oh. saking praktis jadi akhirnya bisa dipraktekin dan Iya. bisa jelasin tuh. Iya bisa ngejelasin. Padahal aku waktu itu jadinya. baru ketemu satu kali kan. Satu kali ya aku Luar biasa. diceritain langsung. Maksudnya saat aku ngeliat, oh ternyata begitu. Oh coba aku praktekin, coba Iya. gitu kan. Bener-bener tuh. Terus aku apa namanya, aku tusuk-tusuk. Ternyata aku sakitnya di bagian sini kan. Sakit di bagian sini. Aku tusuk terus aku tempelin si biji apa tadi Bang? Fenugreek tadi itu. Fenugreek itu. Terus langsung aku kasih plester gitu ya. Yap. Itu kalau nggak salah 30 menit selesai sakitnya. Udah cuman kayak gitu doang gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan moms nih ya udah kebiasaan, misalkan aduh sakit bawaan gue nih, kayak kalau aku sih ya sakit gigi ya gitu deh. Sakit gigi, terus kalau di rumah kan suka kayak batuk, demam tuh udah tahu biji-biji apa yang harus ada di rumah nanti. Yap. Terus nanti tadi ada spidol juga gitu Ada ya. spidol. Fungsinya nih spidol Luar biasa. untuk apa juga gitu kan. Jadi berdasarkan warna kalau kata Bang Novia. Nah kalau misalkan berdasarkan warna nih gimana maksudnya Bang? Iya, untuk tadi spidol itu? Jadi prosesnya, stepnya itu yang pertama ketika menghadapi anak yang sakit kan, kalau misal ternyata mendadak gitu ya, tiba-tiba demam, panas, yang pertama sebenarnya jangan berpikir dulu melakukan apa. Tapi yang pertama menenangkan diri kita sendiri, kemudian menenangkan anak ya. Karena kalau kitanya panik, anak yang sakit akan ikut panik. Poinnya itu, ternyata itu mempunyai efek penyembuhan yang persentasenya lebih besar tuh dibanding metode obat-obat segala macam. Jadi moms harus terlihat tenang. Oh ya nak, panas ya nggak apa-apa, ini udah sembuh. Paling kecapean. Sebenarnya gitu deh pokoknya tuh. iya betul. Tapi kita nggak akan menutup kemungkinan kalau kita panik sih Bang. Iya, ya. betul. Itu tapi gimana cara meminimalisir kita supaya kita tuh nggak connect dengan anak, Iya. jadi makin demam gitu. Makin demam, makin Karena aku udah nggak mau berusaha turun. nih dari kemarin, saya coba berusaha untuk nggak panik. Tapi kalau kita sendirian di rumah ngelihat, apalagi dengan kondisi anakku yang ada kejang Kejang, kalau pas demam, demam gitu ya. kan ya. Jadi dia udah nggak bisa sampai 378 aja tuh aku udah kayak warning tut, alarm mulai bunyi tuh ya. Aduh Iya, gue iya. ngapain. Padahal udah tahu tuh obat ada di situ ya Nah, kan gitu kan. betul. Cuman masih tetap panik, kompres apa segala macam gitu. Cuman ya itu alhamdulillahnya sih makin kesini kita jadi sadar, oh ternyata itu berpengaruh yang luar besar. biasa banget ya. Betul, Jadi betul. kitanya harus netral, ya bukannya cuek tapi ya cooling down aja lah gitu ya. Ya. Nanti biar nggak terkonek dengan si anaknya Si anaknya itu, betul. gitu ya. Jadi pastiin kitanya tenang dulu. Kemudian kita harus berpikir selain melakukan apa. Kalau ada obat berarti harus kasih obat. Tapi paling tidak kita harus menenangkan. Oh anget ya nggak apa-apa. Nah ini kita ada obat. Misalnya konsumsi obat. Terus kemudian kan yang terpenting adalah setelah itu kita harus melakukan apa. Nah makanya kalau moms nanti belajar sujok, kan jadi tahu ketika misalnya anak kenapa gitu mimisan. Ketika kan tahu nih harus ngapain, kan tahu caranya mengatasi mimisan seperti apa. Jadi akhirnya nggak panik karena tahu harus melakukan apa. Yang nggak yang bikin panik kan karena nggak tahu mau melakukan apa. Padahal kalau dalam sujok sendiri kalau ketika mimisan tinggal diikat karet, ternyata karet gelang Di jempol? bagian setengahnya nih. Jadi di tengah ruas atas jempol. Ruas atas jempol, Kan setengahnya, bagi setengah itu diikat pakai karet, diikat sampai
bagian atasnya ini jadi berubah warna ungu. Oh, ungu malah. Jadi- Bukan kayak pucat-pucat gitu ya. Iya, pucatan. Itu kenceng dong berarti ngiketnya. Kencang, tapi dia nggak lama, cuma ikat sebentar sampai benar-benar misalnya berhenti. Kan setelah diikat dia langsung spontan berhenti. Pengalaman saya selama ini, dan ada guru-guru TK, guru-guru sekolah SD yang belajar ini dipraktekkan efektif. Misalnya Wah, berhenti, itu harus tapi nanti pada saat diedukasi dibuka nggak boleh langsung dibuka gini, Oh, terus tapi pelan-pelan supaya dia nggak langsung ngocor keluar lagi. Ya gitu. Jadi itu berapa menit Bang? Dia paling berapa detik, bukan menit malah. detik ya? Detik aja tuh kan. Jadi setelah diikat Oh, Masya Allah. warnanya menjadi lebih ungu, kemudian cuma 5-10 detik lah dilepas pelan-pelan. Oke, anakku sering mimisan. Artinya kalau kita paham, jadi kita nggak panik. Oh nggak apa-apa, mimisan sini diikat kan jadi lebih tenang karena kita tahu harus melakukan apa gitu. Pokoknya Yang setiap bikin dia panik, keluar lagi nanti ikat lagi, setiap Ikat. dia keluar lagi apa? Iya kan, karena nggak bagus juga diikat mulu ya. Iya, tapi darahnya mungkin ini. makanya 10 detik aja. Tapi kan nanti setelah itu kan ada penanganan lain. Misalnya dikasih minum jus melon, dikasih makan ketimun kalau doyan gitu. Oh gitu. Yang adem-adem. Heeh, aku nggak tahu jujur Mams. Karena panas di usus kecil kan itu kan sebenarnya misalnya gitu itu kan ya. jadi akhirnya karena mungkin panas sama panas dia harus dikasih yang sifatnya mengademkan. Buah-buahan yang sifatnya mengademkan bisa di jus, bisa langsung dimakan. Jadi ada treatment setelah itu, bukan itu kan namanya juga P3K ya. Pertolongan pertama kan. Artinya pada saat kondisi emergency kita rilis, setelah rilis abis itu kita ngapain? Itu yang terpenting. Langsung kasih obat misalnya. Iya, Atau kemudian langsung kasih minum sesuatu, makan sesuatu yang bisa meredius panasnya supaya misalnya jadi pulih dan nggak kambuh lagi bahkan gitu. Ya ampun tuh, bisa demam, batuk, pilek, terus apa tadi mimisan gitu kan. Cuman memang ya itu kita juga memang harus gimana ya, yakin dulu mempraktekkan itu gitu ya, ikhtiar lah Poinnya ya itu, Bang. poin pentingnya yakin Itu tadi itu. pertolongan pertama. Setelah itu ya ke dokter. Tapi ternyata sujok ini bukan cuman hanya untuk penyakit yang ringan-ringan aja gitu kan ya, tapi bisa untuk maintenance ya Bang ya. Bisa untuk maintenance. Karena ada kebetulan ya ada pasien ya. Dia juga praktisi kebetulan. Sekarang jadi praktisi. Jadi praktisi gitu Iya. kan. Nah, sebelumnya kan mungkin dia merawat keluarganya yang memang mengalami kayak apa namanya apa sakit suaminya sama stroke, anaknya. serangan Suaminya kedua, stroke. anaknya cerebral palsy. Nah, itu jadi kondisi istimewa ya. Oke. Jadi itu lumayan berat tapi di maintenance ya. Di maintenance. Sampai beliau itu jadi praktisi gitu, karena saking seringnya kita, maksudnya apa ya, proses praktek si sujok kayak ini, jadi kan setiap hari kan nggak mungkin kita setiap hari ke praktisi juga ya. Ya selain namanya penyakit seperti itu kan butuh biaya yang lumayan juga ya. Jadi si ibu ini tuh menjadi praktisi karena terbiasa mengurus anak dan suaminya. Luar biasa banget nggak tuh teman-teman? Ya itu sesuai dengan ceritanya Profesor Park Ji-woo, beliau mendirikan Onuri Foundation namanya. Itu visi besarnya adalah membebaskan dunia dari rasa sakit. Jadi harapan beliau itu nanti ada satu rumah satu praktisi sujok. Satu rumah, satu praktisi sujok. Kebayang ya, jadi maksudnya kalau ternyata ada kondisi emergensi, kalau bisa dirawat di rumah dengan cara yang sederhana dan nggak perlu melakukan tindakan-tindakan yang lebih serius, misalnya kalau sudah rilis ya ngapain lagi gitu, tinggal rawat rumah aja. Artinya praktisi sujok nanti diharapkan memang akan tersebar di seluruh dunia. Dengan harapan itu ya, makanya didirikanlah Onuri Foundation oleh Profesor Park Ji-woo. Oke. Ini kita mau ada yang diliatin juga nggak sih barang-barang gitu atau bawa nggak? Bawa. Oke. Jadi tuh ini ada spidol ya yang tadi dibilang warna dan biji-bijiannya. Bolehkah aku pegang biji-bijian itu, Bang? Ininya di sini ya. Kita mulai lagi deh kita ini. Oke. Ulang lagi. Oke. Lanjut. Jadi coba lihat Bang yang apa biji-bijiannya. Ada biji-bijian. Nah, ini ada kacang hijau. Ya. Kacang hijau doang loh, ini biasa gitu maksudnya. Ini ada hitam juga. Nah ini tadi dibilang sama Mbak Rianti nih, fenugreek. Nah ini dia nih, si fenugreek nih yang pada suka sakit hati lagi, sakit gigi. Kalau sakit hati sih belum ketemu ya. Cari pacar baru kalau itu mah. Nih fenugreek ini dari segini aja ditutup aja tuh aromanya udah enak banget sih, aku suka. Cuma segini doang nih bisa nyembuhin sakit gigi. Sebelum kalian ke dokter ya Mams atau Pot Me Friend. Jadi cuma ditempelin ginian doang aja tuh bisa sembuh gitu. Ya kuasa Allah sih kalau kayak gitu ya.
Oke. Ada kacang merah. Nah tadi kalau misalkan kita tadi apa namanya flu atau apa tadi batuk ya, Batuk, pakai ya. bawang putih. Bawang putihnya digimanain bang? Bawang putihnya dibelah dua. Bawang putih dibelah dua, dipotong slice gitu. Potong slice, Nanti lalu bagian yang yang tadi dipotong itu ada getahnya itu ya, itu Masukin ditempel ke sini, di tempel ke sini. kedua bagian di pangkal jempol nih. Ada garis kehidupan namanya kalau di palmistry ini ya. Kehidupan, Ini kita bagi dua. Nah sisi kiri kanannya ini zona paru-paru. Oke, jadi zona paru-paru yang akan ditempelin oleh bawang putih. Nanti tinggal sambil dibantu dipijit-pijit gitu. Oh, enggak dipijit ya? Oh, ditempel. Ya, jadi tempel kayak kemarin pakai plester, pakai micropore namanya. Tempel aja pakai micropore di bagian yang di terapi itu. Oke. Pun juga biji begitu. Iya sama ya. Berarti metodenya sih sebenarnya sama aja ya. Sama Kayak aja. misalkan sakit gigi tadi kan ditusuk-tusuk mana yang sakit. Di situ kalau misalkan sakit gigi kiri ya berarti tangan kiri. Kalau misalkan sakit gigi kanan ya berarti tangan kanan. Nah, nanti tinggal di ujung-ujung jempol sini kita cari mana yang paling nyeri. Disitulah kita sakit ya dipencet. Jadi ditempelin ini nih sama si fenugreek jangan lupa fenugreek. Yep. Ditempel langsung pakai plester, pakai micropore. Micropore. Yeah. Nah itu tunggu 30 menit insya Allah sembuh hilang. Lalu kalau misalkan tadi demam ini aku ngasih solusi untuk penanganan pertama dulu ya bang ya. Terus tadi yang batuk berdahak bawang putih dibelah jadi dua. Nanti yang bagian getahnya itu ditempelkan ke ini dibagi dua. Misalkan di sini. Berarti nanti langsung diplester juga. Tapi kalau misalkan anak bayi usia 5 tahun ke bawah, misalkan masih iritasi ya bang tadi ya, iritasi. itu getahnya ditaruh dipijit-pijit. Iya, jadi di getahnya di si bawang putih dirajang. Kemudian getahnya taruh tangan kita nih. Kemudian dipijit-pijit di bagian situ. Nah kalau ternyata dahaknya susah keluar karena mungkin kental ya, anak kan agak susah buat ngeluarin dahak, maka bagian si ruas bawah jari jempol itu juga sama, dikasih getah bawang putih didorong ke atas. Oke. Nah ternyata bukan cuma praktek realnya begini nih Mbak Rianti. Sebenarnya di sujok itu ada rahasianya lagi, ada secretnya. Jadi rahasianya si sujok ini sendiri bukan cuma perkara ngikat karetnya, bukan cuma perkara nempel bijinya, tapi ada istilah namanya intention. Apa tuh? Intention itu pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita mau menterapi, kita niatin mau ngapain sih kita nih, tujuannya. Harapan kita tuh ketika kita ikat karet tuh apa sih yang terjadi. Jadi intention itu dibentuk dulu. Makanya tadi ngebentuk intention itu penting supaya kita juga bisa lebih tenang. Oh, kita tahu nih kalau misalnya kita pakai begini caranya. Kalau lagi demam pakai ini caranya. Kalau lagi flu yang nggak mau keluar tuh si reaknya yang ganggu banget, solusinya pakai bawang putih nih. Kan semua ada di dapur kan, insya Allah ya. Insya Allah. Oke, panjang banget nih kita ngobrol hari ini ya bang, kayaknya nggak bakalan kelar nih. Oke, kalau misalkan teman-teman atau Podme Friends dan Moms mau tahu lebih banyak tentang sujok atau mau ngobrol langsung sama Bang Novian, bisa aja langsung datang ke Warung Sehat. Gitu ya. Warung Sehat itu lokasinya ada di tadi mana Ciledug ya? Ciledug. Di Bates, Bintaro juga ada ya bang, Bintaro juga ada sama Puri Beta. Itu bisa langsung konsultasi, ngobrol-ngobrol dulu aja nggak apa-apa gitu kan. Jadi misalkan kalian mau tahu dalam penyakit yang memang bawaan, bukannya bawaan ya, tapi musiman seperti itu bisa ya kita ngobrol konsultasi dulu. Bang Novian tuh welcome banget orangnya gitu untuk ngobrol-ngobrol sebatas itu gitu. Oke. Nah kayaknya kali ini kita sudahi dulu nih bang. Tadi udah dapat beberapa tips untuk penanganan pertama ya di musim yang sakit seperti ini, bahkan sampai penyakit yang memang maintenance gitu ya, seperti stroke ataupun cerebral palsy dan insya Allah yang lain-lain juga bisa. Dan yang lainnya seberat apapun penyakitnya, coba dikonsultasikan dulu kalau misalkan memang trauma dengan, tapi kita tetap beririsan dengan dokter gitu ya, bukan berarti kita mengesampingkan, tidak gitu. Tetap kita beririsan, terapi iya dan obat pun iya gitu. Jadi benar-benar saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Cuma tidak ada salahnya kita konsultasi terlebih dahulu, misalkan mau terapi. Kalau misalkan takut ke dokter atau gimana gitulah ya. Oke, kurang lebih hari ini cukup sekian tentang pertolongan pertama dengan terapi sujok. Oke, terima kasih banyak Bang Novian. Mbak Rianti. Semoga nanti lain waktu kita bisa ngobrol lebih dalam lagi. Siapa tahu bisa mendatangkan praktisi lain
yang tadi ya, yang sudah tadinya beliau adalah mengurus keluarganya, namun sekarang jadi praktisi. Nanti mungkin akan ada cerita selanjutnya atau bagaimana, kita tunggu aja. Oke, moms dan Podme friends, cukup kali ini mau makes. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, dadah.